ingin menggunakan nyawamu untuk menukarnya. Bab 629. Pertama kali dia melihat gaun butterfly lob itu, Arila sudah dibuat terpesona oleh desain dan bahannya, membuat dia merasa sangat terkejut. Dia masih mengingat ketika dia memakai gaun itu, dia bisa membuat semua tamunya merasa sangat kagum. Dan pada saat yang sama, dia juga mengingat Carson yang merobek gaun pernikahan itu. Dan tambah tidak bisa melupakan tatapan mata Ipan yang sangat terkejut dan ketakutan pada saat melihat gaun butterfly lob itu dirobek begitu saja. Maka sekarang aku akan memberitahumu bahwa akulah yang merancang gaun tersebut. Ipan hanya membantu menggunakan namanya. Albi menekankan setiap katanya dan berbicara kepada Arila. Nada bicaranya lembut, tetapi tidak bisa membuat orang mengalihkan perhatiannya dari sana. Hari ini, mendengar perkataan Albi, Arila akhirnya mengerti mengapa pada saat gaun itu dirobek, Ipan memberikan ekspresi seperti itu. Membantu teman menyimpan barang berharga dan dibuat rusak. Ekspresinya bukanlah terkejut dan takut, juga bukan marah. Lebih banyak mengarah ke arah sangat disayangkan. Jika kamu adalah pencipta asli dari gaun itu, lalu apa hubungannya denganku? Arila kembali merasa tidak mengerti. Jika Albi ingin kembali mengambil barang buatannya, seharusnya dia pergi mencari Ipan. Mengapa dia harus berbuat seperti ini kepadanya? Dengan cepat, Albi memberikan jawaban kepadanya. Dia berkata, "Karena gaun itu merupakan gaun yang kusiapkan untuk istri masa depanku. Tetapi kamu sudah memakainya." Dia bukan hanya menggunakan gaun itu. Arila bahkan sudah mengejutkannya. Dan Albi hanya bisa melihat punggung Arila dari kejauhan. Albi semakin mengetahui jika dia menginginkan Arila. Perasaan yang terlalu kuat merupakan perasaan yang tidak pernah dia dapatkan dari wanita manapun. Arila hanya terdiam. Arila tidak bisa mencari kata yang pas untuk melawannya. Karena apa yang dikatakan oleh Albi, semuanya merupakan kebenaran. Pada saat itu di mana Carson menyuruhnya memakai gaun butterfly lob itu, asisten sudah pernah berkata jika pemilik gaun itu menyiapkan gaun tersebut untuk istri di masa depannya. Albi kembali berkata, "Arila, pergilah denganku." Arila mengetahuinya. Albi ingin membawanya pergi. Itu merupakan tujuannya. Pada saat ini hanya ada ibu dan anak yang berada di sini. Sama sekali tidak bisa menolak Albi. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk membuat tingkat bahaya menjadi lebih berkurang. Arila berkata, "Albi, kamu ingin menyuruhku untuk pergi denganmu. Aku bisa pergi denganmu. Tetapi kamu harus meninggalkan anak perempuanku. Setidaknya jika dia membiarkan Rila kecil di antara ibu dan anak itu, ada satu orang yang selamat." Pada saat Carson pulang dan menyadari situasinya, dia baru bisa tidak berbuat sembarangan. "Kamu ingin membuatku meninggalkan anak ini agar dia bisa memberikan laporan kepada ayahnya?" Albi tersenyum dengan dingin. "Arila, tidak perlu. Aku sendiri yang akan memberitahukan Carson. Dia akan datang bertemu dengan kalian."
Carson membawa harapan terakhirnya dan berkata, "Albi, kamu adalah seorang lelaki. Kamu berpikir ingin apa, maka lakukanlah kepadaku. Tinggalkan putriku. Aku berjanji, aku akan baik-baik pergi denganmu. Tidak akan membantahmu." Pada saat ini, Albi hanya memberikannya senyuman yang mendalam. Presiden Carson, Albi sedang berada di dalam rumahnya. Kamu ingin masuk atau aku menyuruhnya untuk keluar? Zack melihat Carson sudah sampai ke dalam kediaman Albi. Berdiri di sebelah Carson, bertanya dengan hati-hati. "Kalian semua mundur. Aku akan melakukannya sendiri." Tujuan Carson adalah untuk berhubungan secara pribadi dengan Albi. Maka dari itu dia baru memutuskan masuk sendiri. Pada saat membuka pintu rumahnya pertama kali, tatapan mata Carson menyusuri semua sudut rumah dan melihat bayangan seseorang. Meskipun hanya melihat bayangan seseorang, tetapi dia yakin bahwa orang itu sudah pasti bukanlah Albi, tetapi merupakan orang palsu. "Zack, di mana Albi?" Carson memutar kepalanya, berkata dengan dingin menatap Zack, membuat terkejut Zack. "Presiden Carson, Albi berada di dalam kamar." Meskipun dibuat terkejut oleh Carson, Zack masih memberanikan dirinya menunjuk ke arah kamar. Maksudnya adalah menyuruh Carson untuk melihat lebih jelas. Albi berada di dalam kamar. Presidennya bisa melihatnya dengan jelas, baru berkata kejam dengannya. Setelah berbicara, Zack baru merasakan sesuatu yang aneh. Dia dengan segera menangkap orang itu dan melihat. Mati. Orang itu bukanlah Albi. Hanya sebuah orang yang dibuat mirip seperti Albi. "Kamu siapa? Di mana Albi?" Zack merasa sangat panik. Presiden Carson memiliki syarat yang ketat untuk melawan lawannya. Tidak ingin terjadi kesalahan sekecil apapun. Tetapi hari ini dia bahkan membuat Albi lari dari pandangan mata mereka sendiri, meninggalkan orang pengganti. Pada saat Zack membereskan pengganti badan itu, Carson sudah berjalan dengan tergesa-gesa keluar. Dia sudah menebak di mana keberadaan Albi. Dia mengeluarkan handphonenya, bergegas untuk menghubungi orang yang bertugas melindungi daerah rumahnya. Tiba-tiba Arila menelponnya. Carson dengan segera mengangkatnya. "Arila?" Dari dalam suara terdengar suara Arila yang sangat menyedihkan. Mendengarnya hati Carson pun terasa menjadi sangat hancur. Dia mengepalkan tangannya, berkata dengan tenang, "Albi, jangan sakiti dia." "Hahaha, Carson, beberapa tahun sudah lewat dan kamu masih sepintar ini. Aku bahkan belum berkata sepatah kata pun, dan kamu sudah mengetahui jika aku sudah menyekap anak dan istrimu." Dari dalam telepon, Albi sedang tertawa seperti orang gila. "Albi, apa yang kamu inginkan?" Suara Carson masih tetaplah tenang, tetapi tangannya yang memegang handphone itu sudah sedikit bergetar. Albi sudah menyekap rila besar dan juga rila kecilnya, yang merupakan harta berharga bagi Carson. Merupakan dua orang yang biasa dia letakkan di hatinya untuk disayanginya. Mereka sudah disekap oleh Albi. Bagaimana bisa Carson tidak merasa khawatir?
Tetapi dia juga tidak bisa berbuat sembarangan. Karena Rila besar dan kecilnya membutuhkannya, dia harus tenang agar bisa melawan Albi dan menyelamatkan ibu dan anak itu. Aku menginginkan apa? Albi tersenyum dingin dan tertawa seperti orang gila. Kamu berpikir istri dan anakmu berharga seberapa? Katakan. Satu kata merupakan teriakan yang dikeluarkan oleh Carson. Dia tidak memiliki pemikiran sama sekali untuk bermain dengan Albi. Albi memiliki waktu, tetapi dia tidak bisa membiarkan Rila besar dan kecilnya berada di tangannya satu detik pun. Albi menghentikan tawanya dan berkata, jika aku ingin menggunakan istri dan anakmu dan menukarkannya dengan perusahaan Esses, apakah kamu tidak perlu berpikir dan akan langsung menyetujui permintaanku? Sudah jelas ini merupakan pertanyaan, tetapi Albi menggunakan nada yang sama. Karena dia juga sangat mengerti posisi Rila dan Arila di dalam hati Carson. Carson pasti tidak akan ragu untuk menukarkan perusahaan Esses demi keselamatan anak dan istrinya. Carson, kamu dan aku adalah teman sekolah selama beberapa tahun. Kepribadianmu aku sudah sangat mengenalnya. Albi kembali tertawa dengan penuh arti. Perusahaan Esses diberikan kepadaku. Tidaklah memiliki kegunaan apapun bagiku. Maka dari itu aku ingin menggunakan sesuatu hal yang lebih penting dari perusahaan Esses untuk ditukarkan dengan ibu dan anak ini. Carson berkata, aku menginginkan nyawamu. Albi menggigit giginya dan berkata dengan kejam, kali ini tujuannya bukanlah Arila dan Rila kecil, tetapi adalah Carson. Dia menginginkan nyawa Carson. Carson mati, maka perusahaan Esses juga tidak bisa menaikkan kepalanya dan tidak bisa menggigit grup Gerina lagi, dan keluarga mereka pun bisa bangkit kembali.